Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa Ramadan sudah memasuki hari pertengahan atau jelang pertengahan. Kita sudah berada di hari ke-15. Semoga amalan kita yang mulai dari pertama sampai sekarang diterima di sisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan keistiqomahan agar ibadah kita jangan kendor sampai hari lebaran tiba insyaallah. Nasabah itu sitange tenami famula naganggu ki tapi naganggu ki famula pertengahan letu pacepurang. Jadi mari kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar keimanan kita terus bertambah atau minimal istiqomah tidak menurun, karena iman itu bertambah dan berkurang. Itu iman bisa bertambah dan berkurang. Yazidu bit ta'ah, bertambah karena ketaatan, wa yanqusu bil ma'siyah, dan berkurang karena bermaksiat. Jangan sampai karena kita sering menonton, terlalu banyak bersenda gurau, terlalu banyak bermain, akhirnya dengan segala itu membuat kualitas keimanan kita dan akhirnya ibadah kita bisa menurun di pertengahan bulan suci Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum. Diriwayatkan dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'izuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah seorang sahabat dan dia menasihatinya sallallahu alaihi wasallam, iktanim khamsan qabla khamsin, ingatlah atau jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang pertama adalah syababaka qabla haramika, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kenapa waktu muda? Karena waktu muda kita semua bisa dilakukan secara fisik. Kita masih kuat, mata kita masih sehat untuk mengaji, telinga kita masih kuat untuk mendengarkan ceramah, tangan kita masih kuat untuk mencari kerja, tangan kita masih kuat untuk melangkah ke masjid. Dan di antara 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kemudian adalah pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan nanti tua baru mau sholat, nanti tua baru mau mengaji. Seberapa banyak saudara kita di luar sana umur 15 sudah meninggal, umur 20 sudah meninggal, umur 30 sudah meninggal. Dan janganlah kita menjadi pengikut-pengikut setan. Dan diantara panah-panah setan itu adalah at-taswif. At-taswif artinya adalah menunda-nunda. Menunda-nunda untuk bertobat, menunda-nunda untuk belajar mengaji, menunda-nunda untuk belajar ilmu dan sebagainya. Ini adalah merupakan pesan Nabi SAW, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Kemudian yang kedua adalah wasihhataka qabla saqamika, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Jadi mari kita menggunakan waktu sehat kita. Dan salah satu nikmat yang kadang orang luput adalah waktu luang dan waktu sehat. Nikmatani maghmunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal farag. Ada 2 kenikmatan yang kadang orang lupa atau kebanyakan orang lalai, yaitu adalah waktu sehat dan waktu yang luang. Ketika kita masih sehat, jangan sampai kita merasa terlena. Nantilah terasa semua kesehatan itu adalah ketika kita sudah merasakan sakit. Janganlah kita menjadi orang yang menyesal, kesina puang, ngelo kali semua ngaji, ngelo kali semua sumpajang, malasa kak janganlah menjadi orang seperti itu. Jadi mari kita menggunakan kesehatan kita, karena kesehatan kita, waktu luang kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Latus alunna yauma idzin anin naim. Hari kemudian di hari itu semua kenikmatan akan dimintai pertanggungjawaban. Dan di antara kenikmatan yang banyak orang lalai adalah waktu sehat kita. Kemudian pesan yang ketiga, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang ketiga adalah wagina'aka qabla faqrika, yaitu adalah waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Jangan mengatakan kesina labuk mana ni otoku, dena ule masedekah, labuk mana ni bolaku, dena ule masumpajange, dena ule mapigo dan sebagainya. Jadi gunakanlah harta kita sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi penyesalan di hari kemudian, seperti yang disebutkan dalam surah Al-Munafiqun ayat 10.
wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiyakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Berinfaklah sebelum datang hari yang mana itu mereka akan mengatakan, ya Allah, sekiranya ditunda umurku agar saya bisa berinfak dan saya menjadi orang-orang yang soleh. Inilah harapan orang ketika di akhirat kelak. Dia akan kembali ke dunia untuk berinfak. Dia akan kembali ke dunia bukan untuk umroh. Dia akan kembali ke dunia bukan untuk mengaji 30 juz. Tetapi itulah perkataan orang di akhirat kelak, ya Allah, kembalikan saya di dunia, saya ingin berinfak, saya ingin bersedekah. Jadi saudaraku sekalian seiman, mumpung kita masih punya harta, mari kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita bisa keliling dunia, traveling ke sana kemari, tetapi menyumbang saja di masjid dengan penuh perhitungan. Anak miskin, anak yatim piatu terlantar di sekitar kita, sementara kita mengoleksi kendaraan-kendaraan pribadi kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, azanallahu wa yakum, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang keempat adalah wa faragaka qabla syugulika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ya, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu, marilah kita gunakan waktu yang luang ini. Apalagi di bulan suci Ramadan, kita banyak berlibur, kita banyak diberikan waktu kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Al-Qur'an. Di waktu pagi, kita banyak memiliki waktu, gunakanlah waktu kita untuk menjalankan sholat duha. Ketika malam hari, jangan hanya masuk untuk buang air kecil tengah malam, sempatkanlah kita menggunakannya untuk qiyamul lail. Waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Gunakanlah waktu kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, mumpung kita masih libur, mumpung kita masih memiliki waktu yang meluang, dan sebagainya, contoh yang lainnya agar kita menggunakan waktu sebaik-baiknya. Kemudian yang terakhir adalah wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Adapun yang keempat tadi itu adalah ketika tua sebelum muda. Ketika kita masih muda, sudah tua masih bisa melaksanakan. Ketika sakit masih bisa melaksanakan ibadah yang lain. Ketika miskin masih bisa melakukan ibadah yang lain. Tetapi yang satu ini jangan sampai kita menjadi orang yang betul-betul menyesal di hari kemudian. Nauzubillah. Wa hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum matimu. Walau tara idzal mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim Rabbana abasarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Jika seandainya engkau melihat wajah-wajah orang durhaka di hari kiamat itu, mereka akan mengatakan, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalikan kami ke dunia ya Allah. Farji'na na'mal salihan, kembalikan kami agar kami bisa melakukan amal soleh. Inna muqinun, barulah kami percaya. Tetapi hari itu adalah hari penyesalan. Tidak ada lagi pertolongan selain amal kebajikan kita. Jadi mari kita menjadi hamba yang bisa menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya waktu, saking mulianya waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali yang mereka beriman dan beramal soleh dan saling menasihati dalam ketaatan dan kesabaran. Begitupun di ayat lain Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi fajar, wal fajr walayalin ashar, wadduha, demi waktu duha. Begitulah mulianya Allah Subhanahu wa taala menghargai namanya waktu, sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya, itu atas nama waktu. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Janganlah sampai kita menjadi hamba yang menyesal melewati bulan suci Ramadan tapi tanpa melakukan ibadah yang mana ibadah di dalamnya dilipat gandakan. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan. Semoga kita menjadi hamba yang menjadi cerdas, menjadi berakal, menggunakan seluruh waktu kita untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.